Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bi hidayatihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah wa syukurillah, pagi ini kita masih dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala setelah dimatikan sementara. Dan alhamdulillah kita tentu bersyukur karena kita masih diberikan hidayah Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan penuh kesungguhan dan kesenangan mendatangi rumah Allah Subhanahu wa taala untuk bersama-sama menunaikan ibadah sholat subuh berjamaah dilanjutkan dengan ngaji bersama. Insyaallah disaksikan oleh semua malaikat-malaikat Allah, sehingga apabila kita berdoa insyaallah doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang baru saja sakit semoga diberi kesembuhan, yang sedang menghadapi masalah semoga Allah Subhanahu wa taala tunjukkan solusinya dengan sebaik-baiknya. Hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah. Tidak terasa rasa-rasanya baru kemarin kita merayakan tahun baru 1446 Hijriah. Ujug-ujug sekarang sudah hampir memasuki tahun baru lagi 1447 Hijriah. Ternyata hidup kita ini sangat singkat. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala ingatkan dengan firman-Nya, sebuah surah yang sangat pendek tapi luas dan dalam maknanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Demi waktu. Jadi Allah Subhanahu wa taala bersumpah. Kalau Allah bersumpah, pasti yang akan disampaikannya adalah sesuatu yang sangat penting. Dan kalau Allah bersumpah, pasti yang dijadikan sumpah itu adalah makhluknya. Wal 'ashr, demi waktu, demi masa. Ada ulama yang menjelaskan demi waktu asar, waktu yang sangat pendek, waktu yang akan segera menuju matahari tenggelam. Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam keadaan merugi, kecuali mereka yang beriman dan beramal soleh. Nasihat menasehati akan nilai-nilai kebenaran dan nasihat menasehati tentang kesabaran. Itulah yang tidak akan merugi. Ternyata hidup kita ini pendek, hanya 2 alam, 3 hari, 2 napas, dan 2 pilihan. Hidup kita pendek, hanya 2 alam, 3 hari, 2 napas, dan 2 pilihan. 2 alam adalah yang pertama, alam yang disebut alam fana, alam yang tidak abadi,
alam yang hancur, alam yang rusak. Yang kedua disebut alam baka, alam yang abadi. Alam fana ialah alam dunia. Alam baka itulah yang disebut alam akhirat. Alam dunia itu adalah alam fana, alam yang pasti rusak. Dari segi bahasa saja, dan dunia itu berasal katanya dari kata dana yadnu, artinya pendek. Kata beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, umatnya di dunia itu rata-rata hanya seputar 60 sampai 70 tahun. Kata beliau Nabi, haswatu ummati min sittina ila sab'in. Rata-rata usia umatku nanti hanya seputar 60 sampai 70 tahun. Dari kalau kembali pada surah Al-Asr, waktu asar, maka kira-kira kita yang umurnya 35 tahun itu namanya sudah waktu zuhur. Ini rata-rata usianya berapa nih? 35 tahun itu waktu zuhur. 40 ke atas sampai 60 itu waktu asar. Yang 60 lebih itu sudah hampir maghrib. Tutup pentrongnya sudah dipegang, tunggu waktunya, tinggal dipukul, dong-dong, belum. Kemana? Jabatan permai. Hanya sekitar 60 sampai 70 tahun, tapi hati-hati. Dunia itu sangat menarik, walaupun Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menyatakan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidak lain kehidupan dunia itu adalah kesenangan yang memperdaya. Banyak orang yang terperdaya oleh dunia, sampai-sampai dijual itu akhirat untuk membeli dunia. Padahal Allah sudah mengingatkan bahwasanya wal akhiratu khairul laka minal ula, wal akhiratu wal akhiratu khairun wa abqa. Dunia itu lebih, akhirat itu lebih baik daripada dunia. Akhirat itu lebih langgeng daripada dunia. Tapi bal tu'thiruna al-hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Tapi banyak di antara kalian orang-orang memilih kehidupan dunia, mengutamakan dunia, padahal akhirat itu lebih langgeng. Imam An-Nawawi menjelaskan bahwa ketika turunnya ayat itu, Nabi nampak di mata para sahabat meneteskan air mata. Tapi tak ada seorang pun sahabat yang berani mengingatkan. Baru ketika tangisan Nabi reda bertanya pada baginda Rasulullah SAW, ya Rasulullah, kayak menopo panjenengan kok ketinggal sungkowo. Dan Nabi ngendika, nyomora sedih kepriben sesuk umatku bakal saking kemantil-kantil karo sing lima sampai dia lupa kepada yang lima.
sayati zamanun ala ummati yuhibbunal khamsa wa yansunal khamsa. Pertama, umatku nanti saking cintanya pada hidup lupa akan mati, saking cintanya pada dunia lupa akhirat, saking cintanya pada rumah tempat tinggalnya lupa akan kubur, saking cintanya kepada harta ia tak peduli hidupnya membabi buta, wis membabi buta. Babi banyak orang utus nek melaku duduk apa menangis babi dicek benar asal dapat. Lupa bahwa nanti di akhirat di hari kiamat ia akan ditanya. Belum dapat beringsut satu jengkal pun kakinya sebelum bisa menjawab terkait dengan hartanya. Bagaimana caranya kamu dapat, sesudah dapat bagaimana kamu menggunakannya. Umatku nanti saking cintanya kepada makhluk lupa kepada Sang Khalik. Hanya dua alam, alam dunia dan alam akhirat. Di dunia kata simbah mung paribasane mampir ngombe. Kehidupan yang sebenarnya adalah kehidupan akhirat. Sedangkan dunia itu adalah tempat dan waktunya kita diuji. Allah kadang menguji dengan yang pahit namanya musibah, kadang Allah menguji kita dengan yang manis namanya anugerah. Ingat, senang susah itu adalah ujian. Orang berduit, sugih utang, dua-duanya ujian. Maka hiasilah diri dengan dua sifat sekaligus, ialah sabar dan syukur. Ini ku gedang apa bakal demona gampang dilakoni angel. Hidup kita hanya dua alam, dunia dan akhirat. Tempat kehidupan kita yang sebenarnya adalah nanti di akhirat. Maka dari itulah Allah Subhanahu wa ta'ala sekali lagi mengingatkan, wabtaghi fima ataqallahu darul akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya. Yang harus kalian persiapkan dengan sungguh-sungguh adalah bahagiamu nanti di akhirat, tapi kesenanganmu di dunia jangan kamu lupakan. Maksudnya bagaimana? Nabi kasih arahan, ad-dunya mazra'atul akhirah. Jadikanlah dunia tempat untuk kita bercocok tanam, panennya nanti di akhirat. Nandur apa? Sakarmu. Ning nek ana wong tani nandur pari, mengko iso panen pari karo nyungki suket. Wetenge wareg, wetenge ngoni-ngone melu wareg. Nek sing ditandur suket tangeh lamun panen pari, panene yang suket. Cedak. Hidup kita ini hanya 3 hari. Kemarin, sekarang, besok. Kemarin itu sudah menjadi sejarah, tidak bisa diputar kembali. Sekarang ini ya apa yang sedang kita lakukan. Sedangkan besok itu hari yang belum tentu kita jumpai. Maka evaluasilah hari kemarin untuk menjadi bahan pelajaran agar supaya hari ini sekarang lebih baik daripada kemarin. Kata Nabi, man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabi, wa man kana yaumuhu mithla amsihi
wa huwa khasir wa man kana yaumuhu syarran min amsihi fa huwa malum. Barang siapa, kata Nabi, yang hari ini lebih baik dari hari kemarin, itulah orang yang beruntung. Orang yang hari kemarin, hari sekarang ini sama dengan kemarin, itulah orang yang merugi. Yang paling parah adalah orang yang hari ini lebih buruk dari hari kemarin, itulah tanda orang yang terkutuk. Na'udzubillahi min dzalik. Kalau merentek hatinya ingin berbuat baik, segera jalankan, jangan nunggu-nunggu besok, karena besok belum tentu kita jumpai. Sedang hidup itu pendek karena hanya 2 napas. Napas naik dan napas turun. Ketika napas naik, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena itu adalah anugerah udara dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang kita hirup tanpa bayar, gratis. Maka mintalah barokah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala supaya napas kita napas yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, membawa badan yang sehat, membawa rohani yang afiat. Bertobatlah, karena boleh jadi napas kita yang dihembus itu akan bersamaan dengan keluarnya nyawa dari raga kita. Aina ma takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujin musyayyadah. Di mana saja kamu berada, kalau ajal sudah sampai waktunya, maka malaikat maut tak pernah gagal menjalankan tugasnya. Kau tidak bisa lari dari kematian sekalipun kamu masuk ke dalam bangunan kokoh dan tinggi. Kematian itu datang tanpa diundang, tiba tanpa menyapa, ujuk-ujuk mak bedudu. Kematian itu diawali dengan peristiwa yang disebut sakaratul maut. Sakar itu mabuk, al-maut itu mati. Sakaratul maut artinya mabuk mati. Kalau tidak mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam kitab Durratun Nasihin, sakitnya mungkoyo wong murid dikelonyot kulite. Jangan jengatel nggih mangga, boten nggih mangga. Ini negara jejel. Latihan nggih. Nah, jengapan sare dengan mundur pukul, tutup jempol sikile, kiwa nopo kang tengen sakemene antuk selonyot, mangke dalu dipun raosaken. Menika simulasi sakaratul maut skala kecil. Maka dari itulah Nabi mengajarkan doa yang dikenal dengan doa salat. Tentu berdoa pagi. Allahumma inni as'aluka salamatan fiddin. Nek kepengin diparingi rahmat pangenteng-enteng meku sakaratul maut, yo boleh beragama diamalke. Ampun wonten pengajian tok niku. Apa ada orang yang beragama mengikut pengajian wonten? Ini wonten cerita ya. Satu saat saya diberi teman yang kebetulan pemborong, Kang, ayo udah refreshing. Ini wong kula soalnya itu nggih bahasa ini. Nanti anak project. Ya yuk. Nah tekan kan proyek niku baru, kula mau lidik, maca tulisan ki gawe piye semene selawe.
Nek tumpukan kula itu ming 20. Kula dhewe ngomong kali kanca kula niku. Cik, apa? Lah kae yang macane tulisan kok gawe kae semene selawe. Ning teketu nek tumpukan kok ming 20 lah sing 5 priyen kuwe. Pak Gampang nyong mau ngejak dengan ini frekuensi ngejak nih proyek kurang nih pengajian. Pak ini jawab deh. Yang tadi ngejak dengan proyek represi orang ngaji. Dan jangan kan semula. Innallaha ghafurur rahim. Muga bersembahyang istighfar beres. Kurang mata mampu saya itu istighfar. Aku sapa Allahumma anta beli banget itu. Allahumma inni as'aluka salamatan wa afiatan fil jasad. Menjaga badan supaya sehat wal afiat. Pola makan, pola tidur, pola hidup itu. Satu pola makan. Jangan dahar sedikit pinter. Kata dokter yang baik itu 2 kali sekali. Ini kata Nabi yang dipraktekkan Nabi, nyatanya Nabi sehat. Tidak makan sebelum lapar, berhenti makan sebelum kenyang. Yang nomor 1 oke, tapi yang nomor 2 belum tentu. Angel. Saudara lagi cocok lagu si todatan. Mesti kandani sampai sering deklan naik mangan gorengan. Terus ketemu bakwan kelompoknya cocok. Kertas. Waziyadatan fil ilmi. Hidupnya dipakai untuk terus menerus nambah ilmu. Niku sing jenenge ngaji. Karena apa? Karena amal yang tidak didasari ilmu itu mardudatun, tertolak, la tuqbal, tidak diterima. Wa barokatan fil rezeki. Cari rezeki Allah dengan cara yang halal, caranya benar, yang didapat pun yang halal terima. Wa taubatan qabla maut, bertobat sebelum mati. Jangan tobat sesudah mati. Banyak togi waktu saya atas urip ora tau ngaji baru mati. Undang-undang kiai kalau macam Al-Quran 30 juz berganjaran itu enak aja. Wa maghfiratan ba'dal maut, supaya diampuni oleh Allah sesudah mati. Wa rahmatan indal maut, dan seterusnya. Hanya 2 nafas. Yang terakhir, hidup itu pendek, hanya 2 pilihan, ridho Allah atau murka Allah. Wa qulil haqqu min rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Allah kasih tahu pada Rasulnya, wahai Muhammad, kamu sampaikan kebenaran ini, karena kebenaran itu dari Tuhanmu. Ini ngajak dipaksa-paksa. Biar yang mau beriman, imanlah. Yang mau kufur, kufurlah. Hidup itu hanya pilihan. Milih diridhoi Allah apa milih dimurkai Allah, sakarmu. Tapi pilihan itu ada konsekuensinya. Kalau kamu milih ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, insya Allah akan mendapatkan ridhonya, dikasih surganya. Tapi kalau kamu ingin dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sakarmu liduloko.
Innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim. Sungguh orang-orang yang berbuat kebaikan dilandasi iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, senantiasa meneladani Rasulnya, maka ia akan benar-benar mendapatkan kenikmatan yang luar biasa, mendapatkan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa innal fujjara lafi jahim, dan sesungguhnya orang-orang yang durhaka kepada Allah nanti akan dicegur ke neraka jahim. Nah, itulah hidup kita. Mudah-mudahan kita mendapatkan petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga benar-benar kita ingat tujuan Allah menciptakan kita untuk kita jadikan tujuan hidup kita. Maka jangan lupa 17 kali minimal kita selalu mohon kepada Allah, ihdinas shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Semoga kita di tahun baru nanti lebih baik daripada tahun yang kita tinggalkan, sehingga kita termasuk orang-orang yang robih, orang-orang yang beruntung. Mari kita akhiri dengan berdoa. Ibtighai mardatillahi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara, wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tardahu wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilayka wa inni minal muslimin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ij'alna wa awladana wa dhurriyyatina min ahli al-'ilmi wa ahli al-khairi, wa la taj'alna wa iyyahum min ahli as-su'i wa ahli ad-dairi. Warzuqna wa iyyahum 'ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa khuluqan hasanan wa tawfiqan lit-ta'ati wa fahman nabiyyin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Jika pengantin kira-kira punya pamungkas billahi taufiq wal hidayah wa ridha